Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazila. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi wa ba'd. Alhamdulillah, في هذا المساء المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. آمين. الأمهات والأخوات، بالأمس الحمد لله انتهينا من تدريب في الاختبار. Kita kemarin alhamdulillah sudah selesai latihan ujian ya kan Ibu ya. Tidak masalah, dan meskipun juga ada yang mengerjakannya mungkin masih baru sekali menemukan bentuk-bentuk soal yang seperti itu, tidak masalah. Jangan khawatir, dan baru juga ada yang mengumpulkan, tidak masalah. Bahkan ada yang sepertinya ada yang masih belum sempat mengumpulkan, tidak masalah juga. Dan jadi sebenarnya jangan terlalu khawatir. Jadi kita mengadakan, seperti saya sampaikan kemarin, kita mengadakan ujian evaluasi itu tujuan utamanya itu bukan untuk mencari nilai. Betul-betul mengukur gimana sih ibu-ibu hasil ujiannya, tidak. Tapi kita ingin menjadikan evaluasi seperti ini itu menjadi momentum untuk murajaah. Selain itu juga sebagai bahan evaluasi untuk kita semuanya. Dan kalau masalah nilai jangan khawatir, jangan khawatir. Nilai itu gampang ya. Baik. Dan seperti kita rencanakan, insya Allah hari ini kita akan membahas soal-soal kemarin. Begitu kan Ibu ya? Mau membahas soal atau mau langsung evaluasi aja? Bahas Ustaz. Kalau mau langsung evaluasi nggak apa-apa, saya kirimkan ini. Tayyip. Kita bahas soal Ibu ya. Kita bahas soalnya kemarin. Tayyip. Soalnya kemarin yang ini kan Ibu ya? Nggak salah kan Mas ya? Tayyip. Ntar kalau salah soal saya dikira bocorin. Tayyip. Ini kemarin untuk kolom atas, insya Allah tidak ada masalah. Kolom atas itu untuk kolom nama, silahkan diisi masing-masing. Kemudian majmu'atus soal al-awwal, kelompok soal yang pertama. Ajib au ajibi hadhil as'ilata fima ya'ti. Jawablah pertanyaan berikut. Baik, Ibu-ibu sekalian, pertanyaan-pertanyaan di sini seperti saya sampaikan kemarin, kelompok soal yang pertama ini terkait dengan mufradat yang ada di sana, yang ada di gambar itu. Kemudian juga penggunaan istifham yang tepat, penggunaan kata tanya yang tepat. Apakah pakainya ma atau man? Kemudian juga penggunaan isim isyarah yang tepat, mudzakkar muannats. Begitu kan Ibu ya? Kita coba kerjakan sama-sama Ibu sekalian. رقم واحد رقم واحد أي صورة هذه؟ gambar apa ini Ibu sekalian? Jam. ماذا نقول بالعربية؟ Saat. Berarti ma ini berarti pakainya apa Om? Setelah ma ini apa Om? Haza. Ma? Hada. Ma? Ma. Haza. Oh, ma hazihi. Ma hadhihi. Gitu ya, Bapak ya. Ma hadhihi. Kenapa pakainya kita ma hadhihi bukan pakainya ma hadza? Monas. Karena sa'ah itu muannas. Muannas di akhirnya tak marbutah, ya kan ya, Bapak ya? Kita tulis ya, Bapak ya. Ma hadhihi. Hadhihi. Kita harokatnya tidak, Om? Dong.
Harokati. Baik. Baik. Ma hadhihi. Berarti jawabannya bagaimana? Hadhihi Hazihi sayyaratun. sa'atun. Hah? Sa'atun. Udah saya Sa'atun. roh ini. Ini mau pergi kemana? Hadhihi sa'atun. Hadhihi sa'ah. Gini ya. As- Baik. Hadhihi sa'atun. Ya, harokat itu juga nih. Ya. Hadhihi sa'atun. Ini nanti untuk jawabannya mau dikirimkan juga, Om? Atau udahlah, di sini aja cukup. Ibu-ibu kan udah pasti pintar semuanya. Nomor 2-nya apa, Ustaz? Nomor 2-nya belum kira-kira. Oh, belum. Sabar, Om, sabar. Tayyib. Ma hadhihi sa'atun. Insyaallah tidak bingung Ibu ya. Insyaallah. Jadi ini di sana gambarnya di sana adalah sa'ah. Maka kita pakai isim isyarahnya hadhihi. Dan cara menjawabnya seperti itu. Ma hadhihi sa'atun. Ada yang salah tidak Ibu di sini? Insyaallah enggak, Om ya. Insyaallah. Tayyib. Nastamir. Rakam itsnan. Nomor 2 Ibu sekalian. Kita coba lanjutkan ke nomor 2. Ayu surah hadhihi. Gambar apa ini, Om? Setrika. ماذا نقول بالعربية؟ Mikwat. Wah. Mikwatun ya. Mikwatun. Mikwatun. Berarti kita pakainya istifhamnya apa? Pertanyaannya apa? Hazihi. Man. Hmm? Man. Pakainya man atau ma? Ma hazihi. Ma. Ma Ibu ya. Ma. Yo, harus ma. Kenapa kita nggak boleh pakai man? Karena itu apa Ghairu namanya? Akil. Ghairu akil. Kalau mikwah itu ghairu aqil. Insyaallah nggak ada mikwah yang bisa berjalan sendiri dan bisa mikir sendiri gitu, ya. Iya, Ustaz. Baik, ma hadhihi. Di sana sudah jelas pakainya hadhihi. Hadhihi hadhihi mikwatun. Hadhihi afwan. Mikwatun. Baik, Ibu-ibu sekalian, perlu juga diperhatikan dan hati-hati Ibu-ibu sekalian terkait dengan panjang pendeknya. Biasanya kita terkait panjang pendek itu tidak terlalu perhatian, kan namanya. Seperti sa'atun itu sinnya panjang. Jangan cuma sa'ah. Itu saja. Kemudian mikwatun itu juga wawunya panjang. Begitu ya, Bu ya? Ya. Wadih Muhammad. Demikian juga dengan mufradat-mufradat yang lain. Makanya dulu di awal-awal masuk, saya selalu mengingatkan ketika menghafal kosakata itu jangan langsung bunyi gitu aja. Jangan langsung bunyi terus dihafal gitu, enggak. Perhatikan dulu baik-baik. Perhatikan betul-betul tulisannya. Perhatikan betul-betul tulisannya. Lalu coba diucapkan sesuai betul-betul dengan tulisannya. Baik hurufnya, panjang pendeknya, dan harokatnya. Pelan-pelan kalau sudah betul baru diulang-ulang. Itu akan membantu kita baik dalam ketepatan pengucapan, baik juga dalam ketepatan penulisan. Gitu ya, Bu ya? Ya, Jadi hati-hati panjang pendeknya. Berikutnya Ibu sekalian, رقم 3. Nomor 3 Ibu sekalian. رقم 3. أي صورة هذه؟ Uzunun telinga. Udhun. Di sana istifhamnya sudah ada ma. Kalau udhun, di sana juga harus sudah ada jawaban. Jawaban isim isyarahnya. Berarti ini pakainya apa, Om? Hadza atau hadhihi? Hazihi. Karena dia dari satu ke telinga ada dua. Naam. Di sana sebenarnya sudah ada isyarat di sini, Om, ya. Tinggal mindah aja. Seharusnya ini bocoran itu kalau ada jawaban hadhihi di situ. Nggak boleh harusnya ada hadhihi di situ, Om, ya. Hadhihi. Hadhihi. Apa, Om, tadi? Uzunun. Udhun. Hadhihi udhun. Hadhihi udhunun. طيب هكذا. هذه أذن. Baik. Ada pertanyaan tidak? Atau ada yang salah tidak Ibu sekalian?
Sampai di sini? Insya Allah enggak, Mas. لا أسأل. نستمر وهات رقم 4. أي صورة هذه؟ Gambar apa ini? Guru sedang mengajar. Berarti kira-kira istifhamnya pakainya apa? Pakainya ma atau man? Man. Man, ibu-ibu ya? Yakin kan, Om ya? Man. Man. Dzalika, jawabannya. Baris. Dzalika Mudarris. mudarrisun. Jayyid. Mudarrisun. Hakala. Dzalika mudarrisun. Kita harakat juga. Mudarrisun. Ini repotnya kalau pakai komputer itu. Pakai keyboard itu kalau nulis harokat itu harus satu huruf. طيب. نستمر أمهات. رقم 5. أي صورة هذه؟ Sayyaratun. Sayyarah. Jayid. Di sana sudah lengkap pertanyaannya. Ma tilka? Berarti jawabannya? Tilka. Tilka sayyarah. Tilka sayyarah. هكذا. طيب. تلك سيارة. ما معنى سيارة؟ Mobil. جيد. تلك سيارة. Ingat ibu sekalian, ya-nya bertasydid dan panjang. سيارة. Gitu ibu ya. نستمر. رقم 5. أي صورة هذه؟ Masjid. Masjid. مسجد. Berarti Ma hada. pertanyaannya Ma. ma. Ahsantuna ma. Gitu ya. Ma hadza? Al-jawab. Hadza masjid. هذا مسجد. أحسنتن. مجيب. هذا مسجد. هكذا. هذا مسجد. Gitu ya, Ibu ya? Ya. طيب. هل من سؤال وهات؟ Ada pertanyaan Ibu sekalian? لا يوجد. ما في سؤال. طيب. Ini masih terlalu mudah ya pertanyaannya untuk kelompok soal yang pertama ini. Tapi insya Allah mudah semuanya kan, Om ya? Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan. طيب. مجموعة السؤال الثانية. Kelompok soal yang kedua Ibu sekalian, al-ba. ضعي في الفراغ فيما يلي حرف جر مناسب. Letakkan pada bagian yang kosong huruf jar yang sesuai. Seperti kita ingatkan kemarin, huruf jar yang sudah kita pelajari itu ada 5. Ada fi, ala, min, ila, dan li. Gitu kan Ibu ya? Silahkan pilih dari 5 itu, jangan yang lain-lain. Gitu Ibu ya? Baik. السؤال الأول. خرج الطالب نقطة الجامعة. Kira-kira ini yang cocok apa Om isinya? Keluar. Kharaja. Murid keluar dari yang Final. jami'ah. خرج الطالب من الجامعة. Minum. Minum. Yang paling cocok minum ya? Baik. La ba'sa. Minal jami'ati. Nah, memang biasanya kalau kharaja itu cocoknya pasangannya min. Kemudian raqam 2 Ibu-ibu sekalian, dhahabat Fatimatu nuqtah al-madrasati. Mada? Madrasatu. Ila Om ya? Ya. Ila, ahsantuna. Ila hakala. Ilal madrasati. Insya Allah tidak bingung ya? Ada yang salah tidak di sini? Jadi kalau kharaja itu biasanya pasangannya min, kalau dhahaba itu biasanya pasangannya ila gitu ya. Pergi ke. Kalau pergi kan ke ya. Ya. Keluar dari. Seperti dalam bahasa kita.
persis. Jadi tidak perlu bingung. Thumma raqam 3, man nuqtah al-fasli. Fil Ah, fasli. ini yang paling cocok fi, ya kan Ibu ya? Ya. Ada yang menjawab yang lain Om selain fi? Handphone mana, Iwan? Kenapa? Handphone Iwan mana? Ada tidak yang menjawab yang lain selain fi? Tidak ada Om ya? Baik. Man fil fasli ini yang paling cocok. Kalau misalkan man ilal fasli agak aneh, ya kan Ibu ya? Yang paling cocok man fil fasli. Thumma raqam 4, al-haqibatu nuqtah al-mudarrisi. Pil. Mudar. Apa Om? Mudar. Mudah sih. Yang paling cocok kita menggunakan li, ya kan Ibu ya? Iya. Pasnya Al-haqibatu. Na'am. Al-haqibatu lil mudarrisi. Itu isinya. Hanya saja kalau kita menulis sebenarnya harusnya secara langsung digabung. Tapi kalau misalkan di lembar jawaban itu kan nggak bisa digabung secara langsung, ya kan Ibu ya? Nggak apa-apa, ditulis li gitu saja. Nastamir raqam 5. Al-mil'aqatu nuqtah al-maktabi. Mal jawab? Halal. Ada? Ini juga yang paling cocok adalah ala. Al-mil'aqatu ala al-maktabi. Ala al-maktabi. Kalau diisi yang lain kurang pas, ya kan Ibu ya? Thumma raqam 6, nomor 6 Ibu sekalian terakhir. Jalasa Muhammadun nuqtah al-kursi. Allah. Apa Ibu sekalian? Ini juga di atas. ala. Ada yang mau jawab selain ala? La yujad? Baik, la basa. Muhammad duduk di atas kursi ala Ustaz. Na'am. Allah lakunna jami'. Kuat banget itu malah. Seriusan. Saya kira ngomong sama saya. Baik, ya la basa. Insya Allah tidak ada yang bingung ya sampai di sini. Ada pertanyaan Ibu sekalian? Halamin soal sampai di sini sudah ada yang salah belum Om? Belum Om ya? Udah saya salah Ustaz. Bagian A saya salah Ustaz. Salah yang mana Om? Nggak jawab ya Ustaz, bukan salah. Saya tadi telinga Saya tiba-tiba baru join handphone Ustaz, ya. maaf belum ngerjain soal. Baik. Yang ini misalkan yang salah itu karena lupa atau karena tidak paham susunan kalimatnya Om? Lupa Ustaz. Lupa Om ya? Lupa ingat atau ingat lupa? Banyak yang lupa berarti. Baik. Kalau lupa jangan panik Om. Kalau lupa jangan panik. Banyak istighfar. Baik. Assalamualaikum. Insyaallah sudah ada gambaran Om ya. Jadi huruf jar yang sudah kita pelajari baru 5 itu saja. Pilihannya cuma 5 itu saja. Tinggal milih aja gitu Om ya. Nggak usah mikir yang jauh-jauh. Apakah ini kira-kira dicocokkan saja? Ini kira-kira kalau diisi yang ini cocok nggak? Diisi yang ini cocok nggak? Gitu kan Om ya? Fi, ala, min, ila, dan li. Gitu ya Bu ya? Wadih Mahat. Ada pertanyaan Ibu? La yujad? Tayyib. Nastamir. Majmu'atu soal ats-tsalitsah. Kelompok soal yang ketiga Ibu sekalian. Dan mungkin ini adalah soal atau kelompok soal yang paling membutuhkan ketelitian di sini Ibu sekalian. Baik. Di sini perintahnya apa kemarin Ibu sekalian? Diminta untuk mengoreksi kan, membetulkan ya kan Ibu ya? Sahihi at-tarkibat at-taliyah. Betulkan rangkaian-rangkaian berikut ini. Nah, di sini berdasarkan kaidah-kaidah yang kita pelajari, setiap nomor ini pasti ada salahnya. Baik itu mudzakkar muannasnya, baik itu terkait dengan isim isyarah di sana, atau terkait dengan mudhaf dan mudhafun ilaih, atau terkait dengan mubtada dan khabar, atau na'at man'ut, atau badal, begitu ya Bapak ya. Baik, nabda umhat. Raqam 1. Hadhihi qalamun wa tilka sabburatun. Ada yang salah tidak di sini? Haza Kolam. kolamu.
Ada yang salah. Di sana yang salah mana? Ada isim syarafnya. Ada. Hadhihi itu harusnya apa Ibu sekalian? Ada. Hadza. Gitu kan Ibu ya? Nggak bingung ya? Harusnya hadza qalamun wa tilka sabburatun. Ini kita tulis juga tidak? Kita tulis lah, biar tambah lengkap. Hadza qalamun wa tilka sabburatun. Begini ya? Baik. Tidak bingung ya insyaallah? Nomor 1 ini? Insyaallah Ustaz. Ini masih mudah. Baik, rakam 2 الآن. Dzalikal waladu karimu talibun. Ini ada salahnya tidak, Ibu sekalian? Biasanya yang paling sering terjebak itu di sini biasanya. Dari semua angkatan. Waladun. Kebalik ya Ustaz. Tolibun dulu ya Ustaz. Tolibun. Enggak. Ibu-ibu sekalian, di sini kita Waladun tidak diminta untuk menambahkan kata, tidak diminta juga untuk membolak-balik, tapi diminta untuk membetulkan. Ini paling kurang huruf atau salah. Kalau isim isyarah mungkin ya ada kesalahan seperti tadi isim isyarah. Tapi yang lain mungkin kurang huruf atau salah harokat gitu saja. Atau kelebihan huruf. Itu artinya apa Ustadz? Afwan Ustadz. Zalika Dan itu anak laki-laki. anak lelaki itu Karim ya? Beda Ustaz. Karim itu. Soalnya Beda. dengan kalau kita di sini dzalika waladu mujtahidu. Oh ya udah. Dzalika al-waladu mujtahidu. Sudah gitu saja. Tolibun. Baik. Enggak masalah. Mujtahidu. Kalau gitu saya mujtahidu. Oh, di sini juga mujtahidu kok punya saya. Mujtahidun ya Ustaz. Mujtahidu. Punya saya juga mujtahidu kan, ya? Sama berarti. Ya Ustaz. Afwan. Baik. Dzalikal waladu kira-kira yang betul gimana? Mujtahidun Ustaz. Bagaimana? Mujtahidun. Mujtahidun. Ibu-ibu sekalian masih ingat tidak kaidah Na'at man'ut? Na'at man'ut. Betul, ini kaidah Na'at man'ut. Siapa yang barusan bilang Na'at man'ut? Ya, ini enggak terbalik. Jadi dzalika ini mubtada, talibun khabar. Sudah pas seperti itu. Hanya saja al-waladu itu kan badal. Oh, ini semua kaidah masuk di sini. Al-badal. Kemudian selain al-waladu itu sebagai badal, dia man'ut juga. Berarti mujtahid itu na'at dari walad. Oh, Na'at dari walad. kayaknya dari tolibun. Talibun itu adalah Talibun itu adalah khobarnya dzalika. Berarti kira-kira yang betul gimana? Zalika al-waladu al-mujtahidu. Ahsant. Dzalikal waladul mujtahidu talibun. Gitu ya. Dzalikal waladul mujtahidu talibun. Kalau diartikan bagaimana, Anak lelaki yang rajin itu adalah seorang siswa atau seorang penuntut ilmu, gitu ya? Bingung tidak Ibu sekalian? Bingung Ustaz. Masih bingung Ustaz itu saya. Tayyib, la ba'sa. Nggak masalah Ibu sekalian. Memang kebanyakan yang dibingungkan di soal semester 1 itu mungkin yang bisa dibilang soal paling susah itu soal kelompok soal ketiga yang nomor 2. Jadi nomor 2 dari kelompok soal yang ketiga itu sering di sana harus betul-betul teliti. Di sana ada banyak kaidah di sana terkumpul dalam satu kalimat. Pertama, kaidah mubtada dan khobar. Ini jumlah ismiyah, ya kan Ibu ya? Dzalika sebagai mubtada, talibun sebagai khobar. Bukan al-waladu sebagai khobar. Al-waladu kalau ada ism setelah
Isim isyarah. Ini kan al-walad, itu ism ya kan Ibu? Ya. Kalau setelah isim isyarah, ada ism diawali al, maka itu pasti badal. Ya kan Ibu ya? Kita kemarin clue-nya kan itu ya Ibu-ibu ya. Masih ingat ya insyaallah? Ingat-ingat lupa Ustaz. Ingat-ingat lupa. Alhamdulillah kalau ingat-ingat lupa kan masih banyak ingatnya daripada lupanya. Oh iya, Mbak, salah ya, lupa-lupa ingat. Yang penting kan nggak lupa. Tayyib. Dzalikal waladu. Dulu saya pernah bilang kalau setelah ism isyarah ada ism diawali al, itu pasti badal. Badal itu penjelas apa yang dimaksud ism isyarah itu. Ya kan Ibu ya? Kalau dikatakan dzalika gitu saja, mungkin orang yang nggak melihat itu akan bingung apa yang dimaksud dzalika itu. Kalau misalkan langsung misalkan dzalika talibun, itu adalah seorang siswa. Oh, mungkin kalau nggak lihat itu yang mana, itu siapa kan gitu ya. Dan diperjelas dengan badal al-waladu di sana. Al-waladu itu adalah badal, jadi menjelaskan apa yang dimaksud dzalika sebelumnya. Gitu ya. Wadih Mahat? Berikutnya al-waladu itu badal, selain badal dia juga sebagai man'ut karena di sana ada sifat setelahnya. Ya kan ya? Mujtahid. Mujtahid itu na'tun atau sifat. Namanya na'tun atau sifat itu harus mengikuti, harus sama persis seperti man'utnya, seperti yang disifatinya. Ya kan Ibu ya? Ya. Al-waladu itu yang disifati tadi, man'ut. Mujtahid itu na'tunnya, berarti harus sama persis. Harus sama persis. Mudzakkar muannasnya, nakirah ma'rifahnya, harokat terakhirnya, kan gitu ya? Ya. Makanya tadi kalau misalkan mujtahidu itu saja salah. Harus sama-sama ma'rifah, harus sama-sama ada al-nya. Al-mujtahidu. Sebenarnya di sana sudah ada clue Ibu sekalian. Sudah ada clue. Clue-nya apa? Kata mujtahidu tadi tidak tanwin, ya kan Ibu ya? Ya. Sudah ada clue di sana. Kata mujtahidu tadi tidak tanwin. Harus tinggal ditambahkan al begitu saja. Begitu Ibu ya? Sedangkan kata talibun itu adalah khobar dari mubtada. Kalau misalkan kata di tengah itu ditiadakan sebenarnya sudah kalimatnya sempurna. Dzalika talibun itu adalah seorang siswa. Tapi di sana diperjelas dengan badal dan na'at. Gitu Ibu ya? Masih bingung tidak Ibu sekalian? Masih bingung, ntar Ustaz saya. Masih bingung. Yang dibingungkan, yang bikin bingung yang sebelah mananya? Itu yang kalau tadi apa namanya Ustaz? Al-waladu itu namanya apa? Na'tu ya? Badal. Ya? Kalau Badal. berarti kalau badalnya apa ya laki-laki berarti itunya juga laki-laki. Kalau apa namanya yang terakhir itu al-mujtahidunya itu apa Ustaz istilahnya? Al-mujtahidu na'tun. Na'tun atau sifat, dalam bahasa kita sifat. Kemudian an-na'tu wal man'ut, sifat dan yang disifati. Oh iya. Atau istilah lainnya as-sifah wal mausuf. Jadi na'tun atau sifat itu harus sama persis seperti benda yang disifati. Gitu ya? Ya, di sana al-waladu itu yang disifati, maka na'tunnya atau sifatnya harus sama persis. Gitu ya? Ya, Ustaz. Nastamir? Ini jadi nanti kalau ada nomor 2 di kelompok soal ketiga, itu hati-hati, harus teliti seperti ini. Ya. Ini di antara soal-soal semester 1 itu mungkin ini yang paling susah. Enggak susah sih sebenarnya, tinggal ganti aja. Tinggal ngasih alat, tinggal nambah 2 huruf aja. Tapi butuh ketelitian. Karena di sana ada 3 kaidah mungkin ya, 3 kaidah atau 4 kaidah yang ada di sana. Baik. نستمر أمهات مجموعة رقم 3 الآن. رقم 3 الدفتر قديمة. Ini ada yang salah tidak? Ada. Mana yang salah? Qadimatun, harusnya qadimun. Ahsantunna. Ini kaidah mubtada khobar, ya kan Ibu ya? Ini mudzakkar muannasnya harusnya sama. Harus sama, nggak boleh beda-beda seperti ini kan gitu ya? Ad-daftaru itu mudzakkar ya atau ya? Iya betul.
Ad-daftaru ini mudzakkar, harusnya khobarnya juga mudzakkar. Nggak boleh qadimatun. Harusnya apa Ibu sekalian? Al-qadim. Harusnya Qadimun. qadimun. Gitu kan namanya? Betul. Bingung tidak? Betul. Tidak, insya Allah ya ini tidak. Ad-daftaru qadimun gitu ya. Jadi yang dirubah jangan daftarnya, bukan ad-daftaratu, jangan ada ad-daftaratu. Yang dirubah qadimun ya. Qadimun gitu ya. Qadih Mahat. Ada pertanyaan tidak? Ayo Ujat. Baik. نستمر أمهات. رقم 4. السيارة خلف المسجد. Ada yang salah tidak? Khalfa masjidi. Yang salahnya adalah kata al-masjid, harusnya Al-masjidi. al-masjidi gitu. Kenapa kok al-masjidi harusnya? Karena itu apa namanya yang pakai i itu tuh apa namanya? Mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih ya Ustaz. Khalfa itu mudhaf, kemudian masjidnya mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu harus majrur ya kan Ibu ya? Ya, majrur. Majrur itu tandanya kasroh. Ya atau ya? Nah, Baik. Ada pertanyaan? Ayo Jad. Nastamir. Al-miftahul babu. Al-miftahul babu. Ini ada yang salah tidak? al-babu. Masa? Ini salahnya ada berapa? Ada. Oh ya. Harusnya bagaimana? Harusnya bagaimana? Miftahul babu. Babi. Miftahul babi. Harusnya gitu kan, ya? Ya, pintunya terbuka. Miftahul babi. Bukan terbuka. Miftah. Apa mana miftah? Oh ya, miftah. Apa? Kunci pintu. Ya kan, Ibu ya? Iya. Ya, kunci pintu. Gini kan, ya? Ya, miftah. Miftahul babi. Kunci pintu. Ini rangkaiannya apa, Ibu sekalian? Yang disandarkan mudhaf idhafah, ya kan Bu? Rangkaian idhafah. Miftah itu sebagai mudhaf, kemudian al-babi mudhafun ilaih. Ini ya nggak apa-apa. Mungkin barusan siapa yang bilang disandarkan, oh? Bu siapa? Yanti. Bu Yanti. Allah alaik lah bahasa. Nggak masalah. Terkadang sebagian menerjemahkan dengan harfiah dengan letter seperti itu, yang disandarkan, yang disandari enggak. Tapi saya kalau ngajar enggak saya terjemahkan, ya. Karena malah kayaknya agak bingung gitu. Kalau yang disandari enggak, gimana gitu. Enggak tahu ya, saya aja yang hati saya kurang pas gitu. Jadi saya biasanya enggak menerjemahkan seperti itu, tapi saya menjelaskan ya mudhaf itu biasa mudhaf, ada mudhaf dan ada mudhafun ilaih. Biasanya menunjukkan makna kepemilikan gitu kan, ya? Ya, betul. Ada mudhaf dan mudhafun ilaih, ini menunjukkan makna kepemilikan. Mudhaf itu tidak boleh diawali al dan tidak boleh tanwin. Mudhafun ilaihnya itu yang memiliki itu selalu majrur, gitu ya. Kurang lebih seperti itulah, nggak masalah. Kan namanya beda, yang ngajar kan ya beda cara penyampaian kan, ya tapi ya harap dimaklumi kalau saya ya banyak kekurangan seperti ini. Udah ngajarnya lambat, nggak benar-benar ya. Miftahul babi gitu ya, Bu ya. Baik, nastamir. نستمر رقم 6 أمهات. من ذلك حمار. Ada yang salah tidak di sini Ibu sekalian? Pertanyaan. Yang salah di sini adalah kata pertanyaannya. Man. Kenapa salah? Itu untuk muannas ya. Man itu harusnya untuk akil, sedangkan benda yang ditanyakan di sana himar. Himar itu ghairu aqil, ya atau ya?
Himar. Bahkan dikatakan kalau orang Arab bilang himar itu adalah makhluk yang paling bodoh. Jadi kalau udah orang Arab marah terus ngatain bilang ya himar gitu. Itu udah keterlaluan banget dong biasanya. Keledai. Ah, ya gitulah. Himar. Ma dzalika gitu ya. Baik. Di kelompok soal yang ini ibu-ibu ada yang salah? Ada. Ada Ustaz. Selain yang nomor 2, mungkin yang nomor 2 saya mau maklumi kalau misalkan salah. Ini bikin paling bingung begitu. Yang nomor 2 ada yang betul, yang nomor 2 ibu-ibu sekalian. Karena betul, Ustaz. Masya Allah, siapa yang betul? Oh, ada. Bu Andi, Masya Allah Bu Andi. Betul ya, nomor 2 berarti Masya Allah Bu Andi. Kalau yang nomor yang lain ibu sekalian, ada yang salah ibu sekalian? Oh, Ustaz. Nomor Yang 4, mana Om? Ustaz. Nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5. Saya nggak Nomor 5. saya nggak miftahnya saya nggak ganti Ustaz. Nggak dihilangkan alnya ya. Jadi kita harus ingat-ingat rangkaian idhofah, mudhofnya itu nggak boleh ada al dan nggak boleh tanwin gitu ya. Nah, Ustaz. Mudhof itu nggak boleh ada al dan nggak boleh tanwin. Sedangkan mudhofun ilaih itu harus kasroh. Boleh ada alnya, tapi harus kasroh. Harus majrur, gitu ya. Nah, Astaghfirullahaladzim jami'an. Ada lagi tidak yang selain yang nomor 5 yang salah? Nomor 3. Nomor 3 ini terkait kaidah mubtada dan khobar. Kita harus ingat namanya khobar. Namanya khobar itu harus sama mudzakkar muannasnya dengan mubtada'nya, gitu ya, Bu ya. Kalau nakirah ma'rifahnya ya, nakirah ma'rifahnya tidak sama. Namanya khobar kalau hanya satu kata itu nakirah, tidak diawali al seperti ini, gitu kan ya, Bu ya? Tapi tetap harus sama dalam hal yang lain. Mudzakkar muannasnya harus sama. Kemudian harokat terakhirnya harus sama-sama marfu, harus tandanya kalau domah ya domah semuanya, gitu kan namanya? Kalau sama juga jumlahnya tunggal, sama-sama tunggal. Begitu ya, Bu ya? Wadih. Ada lagi yang salah Ibu sekalian selain nomor 3 dan nomor 5? Kalau nomor 2 tadi sudah diulas. Nomor 6. Nomor 6. Nomor 6. Kalau nomor 6 ini mungkin karena kurang teliti ya. Tayyib. Nomor 6 ini terkait dengan penggunaan istifham, penggunaan kata tanya. Kalau man itu untuk aqil pastinya, gitu ya. Kalau untuk ghairu aqil pakainya ma. Gitu ya, Bu ya? Wadih Mahat? Nastamir Mahat? Hal nastamir? Atau masih ada pertanyaan Ibu sekalian? Apa Ustaz tadi nomor 3 mubtada khobar ya Ustaz? Nah, nomor 3 itu mubtada dan khobar. Jumlah ismiyah. Mungkin ada yang nandai ini. Nomor 1 ini terkait ism isyarah. Nomor 2-nya na'atun. Nomor 3-nya mubtada khobar. Nomor 4 itu idhofah, mudhofun ilaih. Ini nomor 5-nya juga idhofah nih. Jangan-jangan ada yang nandai gitu. Ya nggak apa-apa juga. Tayyib. Tapi kurang lebih nanti bentuk soalnya tidak terlalu berbeda jauh. Karena ini sesuai dengan latihan. Itu bentuk soalnya, ya poin-poinnya yang ditekankan ya itu juga. Gitu, ya? Wadih Mahat? Tapi soalnya tentu berbeda. Tapi poin-poinnya, bab-babnya adalah itu. Baik, nastamiru Mahat. Majmu'atus soal ar-rabi'ah. Kelompok soal yang keempat. Dha'i fil faraghi na'tan au man'utan munasiban. Kalau ini satu kelompok soal semuanya tentang na'at man'ut. Ibu-ibu sekalian, kita ingatkan lagi na'at man'ut. Kaidah na'at man'ut atau as-sifah wal mausuf atau dalam bahasa kita sifat dan yang disifati. Gitu kan Ibu ya? Itu kaidahnya bagaimana? Kalau man'ut ya, yang disifati. Kata yang pertama yang disifati itu bebas mau mudzakkar, mau muannas, mau nakiroh, mau ma'rifah, ya kan Ibu ya? Mau
harokatnya apa? Boleh, tapi harus sama na'tunnya. Na'tunnya ini yang harus menyamakan itu na'tunnya. Ya kan ya, Bu ya? Sifatnya itu harus sama persis dalam semua hal. Nakirah ma'rifahnya, mudzakkar muannasnya, harokat terakhirnya, jumlahnya harus sama semuanya. Persis. Mudahnya ya udah yang penting sama aja. Naat itu harus sama seperti man'utnya. Raqam wahid. Lihat. Aliyun nuqtah jadidun. Kira-kira apa Ibu sekalian? Jawabannya? Talibun. Oh, libun. Tolibun. Masa semuanya jawabannya sama? Mencurigakan kalau jawabannya sama semuanya. Tajirun. Boleh. Talibun, tajirun, mudarrisun. Kan boleh, Ibu ya? Muhandisun. Muhandisun juga boleh. Talibun atau apa tadi? Mudirun. Mudirun, muhandisun, muhandisun. Gini ya. Jadi boleh, yang penting maknanya nyambung ya kan, ya kan, Ma? Dan di sana sesuai, di sana na'tunnya jadidun itu muannats, ya atau ya? Na'tunnya muannats, maka man'utnya yang disifati itu juga harus apa kok muannats? Mudzakkar, jadidun itu mudzakkar, ya kan Ibu ya? Apa? Ya, Saya manusia Ustaz. biasa, harap dimaklum. Jadidun itu mudzakkar, maka man'utnya yang disifati itu juga harus mudzakkar. Begitu Ibu ya. Nggak boleh thalibatun, mudiratun, muhandisatun, nggak boleh. Ini harus sama-sama mudzakkar. Mudirun, muhandisun. Ini Om ya. Insyaallah nggak bingung ya. Baik. Nggak ada yang salah insyaallah di sini Om. Nastamir Umahat. Raqam 2. Al-usfuru ta'irun. Kalau ini sama semuanya jawabannya wajar ini. Karena di buku seperti ini. Al-usfuru ta'irun. Saghirun. Masih ingat Ibu sekalian di buku? Atau mungkin bagaimana Om? Saya jawanu. Jawaan. Berarti burung yang lapar Om. Bisa aja sih Om ya. Al-usfuru ta'irun saghirun. Nah, Ya. saghirun. Kabirun ya, Ustaz. Saghirun. Yang paling cocok saghirun memang. Yang paling cocok saghirun. Atau kalau tadi ada yang bilang jawaan, ya cobalah kita. Jawanu. Jadi burung itu afan, usfur, burung yang lapar gitu ya. Nggak menerangkan usfurnya ya Ustaz ya. Menerang di sini man'utnya ta'ir ini, ta'ir itu. Man'utnya ta'irnya, ta'irun saghirun, burung kecil gitu ya. Kalau usfur itu adalah mubtada, ta'irun itu sudah khabar. Tapi khabar ini diminta untuk mensifati khabar ini burung yang gimana gitu ya. Iya, jawanu tidak mewakilkannya karena tidak mendefinisikan usfur itu ya Ustaz ya. Karena ya nggak ada bedanya dengan yang lain kan, ya. Burung yang lapar itu kan belum tentu usfur gitu ya. Iya, nah Ustaz. Baru nyambung. Tapi yang paling cocok memang kata saghir di sini. Saghirun. Seperti di kitab, gitu ya, Bu ya. Ada Mahat? Waduh. Baik. Jenis burung ya. Usfur itu jenis burung. Setiap burung yang kecil itu disebut usfur kalau dalam bahasa Arab, gitu ya. Dan meskipun nanti akan ada nama-nama sendiri dari burung-burung itu, misalkan burung pipit itu apa, kemudian burung misalkan merpati itu hamamah, gitu ya. Tapi kalau setiap burung yang kecil, ukurannya kecil itu termasuk kelompok jenis usfur. Nastamir Umahat raqam 3. Tu'adu nuqtah ghaniyah. Kira-kira apa ini? Mudarrisatun. Tajiratun. Tajiratun.
Tajirun, tajiratun, tajiratun gitu ya. Tajiratun. Ini kenapa kok pakainya muannats? Karena di sana na'tun yang disebutkan muannats gitu ya, Bu ya. Ghaniyatun. Bukan ghani, tapi ghaniyatun. Gitu kan ya, Bu ya? Nah, Maka man'utnya juga harus muannats. Tajiratun, su'adu tajiratun. Ada tidak yang menjawabnya yang lain selain tajiratun? Kan yang kaya kan nggak harus tajiroh saja kan ya, nggak harus pebisnis aja yang kaya, ya kan Ibu ya? Apa Om? Tabibatun, tabibatun juga banyak yang kaya kan Om ya? sama-sama. Tadi Tab- betul. Tabibatun, di sini Ibu ada yang dokter tidak? Jangan malu Om. Ada yang Kalau dokter wanita tidak ya? bahasa Arabnya apa ya Ustaz? Wanita. Imra'atun, Su'ad imra'atun. adalah wanita kaya gitu bisa. Boleh. Imra'atun, nggak masalah. Kita tulis imra'atun. Baik, imra'atun, tajiratun, tabibatun. Ada tidak jawaban yang lain Ibu sekalian? Dari Ibu? Sebenarnya kan yang kaya kan nggak harus tajiroh, tabibah. Mudarrisah juga boleh kaya, ya kan Ibu ya? Boleh, Ustaz. Saya pakai Hmm. tolibatun Ustaz. Talibat juga nggak masalah kalau memang anaknya orang kaya kan. Talibatun, ghaniyatun, tapi dengan semuanya diisi talibun, talibatun gitu. Baik, nggak apa-apa. Saya pernah dengar Ustadz itu ceramah, saya pernah cerita. Ada Ustadz ceramah itu, kita sebagai umat muslim itu harus kaya. Kalau nggak bisa kaya ya kayak gini aja kata. Itu mah curhat itu. Ayo. Tu'adu tajiratun aw tabibatun aw imra'atun ghaniyatun aw talibatun la ba'sa aw mudarrisatun ma fi mushkilah. Gitu ya, Bu ya. Yang penting di sana karena man'utnya, karena na'tunnya ghaniyatun muannats, maka man'utnya juga harus muannats. Begitu ya, Bu ya. Wadih? نستمر رقم 4 محمد مهندس نقطة نقطة نقطة. Ini bebas. Apa Om? Syahir. Ada? Syahirun, ghaniyun, na'am. Syahirun boleh. Tawilun boleh, na'am. Tawilun, syahirun. Kemudian tadi apa lagi Om? Ghaniyun, apa asa? Kabirun. Apa Om? Kabirun, betul. Na'am. Kabirun, ghaniyun, tadi ghaniyun. Ghaniyun, kabirun. Apa aja deh? Boleh Om. Kabirun. Yang penting secara makna masih nyambung, dan di sana karena muhandisun itu mudzakkar, maka na'tunnya harus mudzakkar juga. Begitu Ibu ya? Wadih mahat? Wadih. Syahirun, ghaniyun, kabirun, la bas. رقم 5 أمهات اليابانية نقطة 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 صعبة. Apa kira-kira Om yang paling cocok? Yang paling cocok di sini lughah. Saya kira harusnya semua jawabannya sama Ibu sekalian. Karena al-yabaniyah, kalau misalkan ada menyebutkan nama negara atau nama daerah kemudian diikuti iya bertasydid dan tak marbutah, itu berarti maksudnya adalah bahasanya. Gitu ya. Seperti Indonesia, Indonesiatun, al-Indonesiatu itu berarti bahasa Indonesia. Kemudian Arabi itu orang Arab. Kalau Arabiyat, al-Arabiyatu atau Arabiyatun itu bahasa Arab gitu ya. Kemudian misalkan apa lagi? Nama negara Om. Sebutkan nama negara Om. Misalkan Sin itu nama negara Cina ya kan ya? Kalau bahasa Cina Siniyatun, as-Siniyatu gitu ya. Al-lughah as-Siniyah. Wadih mahat?
Jadi kalau ada nama daerah, nama negara, kemudian diakhiri ya ditambah di belakangnya ada ya bertasydid dan tak marbutah, itu maksudnya bahasanya. Gitu ya, Bu ya. Misalkan Jawa, Jawiyah, Jawiyatun. Sunda, Sundawiyah. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Allah nakamajan. Berarti ini jawabannya apa Ibu sekalian? Lughatun. Lughatun. Seharusnya sama semuanya. Ibu ada yang terkecoh di sini tidak Ibu sekalian? Ada yang jawab yang lain gitu selain lughah? Nggak jawab, Ustaz. Nggak Karena jawab. bingung. Ini terlalu hati-hati kalau nggak jawab ini. Besok kalau misalkan mengerjakan soal, itu bisa nggak bisa udah isi aja Om. Ya siapa tahu betul kan, Weh. Iseng-iseng berhadiah. Oh, Ustaz. Nah, baik. Allah nakana jami'an. نستمر رقم 6 أمهات Surabaya Madinatun Madinatun Kabiratun. Kabirotun. boleh Kabiratun. Ada lagi yang lain? Jamilatun. Karimatun. Salah. Maaf, afwan Ustaz, salah. Kabiratun. Tadi apa Om? Jamilatun. Boleh lah. Surabaya bagus Om ya? Ya mudah-mudahan. Oh iya ada yang dari Surabaya di sini Om ya. Bu Ida Om ya? Jamilatun. 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 Boleh. Jamilatun. Tapi Surabaya dan Jakarta itu ada persamaan Om. Harratun. Ya kan ya Bapak ya? Surabaya juga panas kan Bu Ida ya? Ya, nah Ustaz. Harratun gitu ya. Atau misalkan yang lain lagi misalkan. Ada sifat yang lain lagi. Misalkan apa Om? Madinatun nadhifatun. Boleh lah, nadhifatun. Nadhifah. Ma makna nadhif? Halo. Lemah. Nadhif. Nadhif Nadhif. bersih Om. Oh, bersih. Ya. Kabiratun, jamilatun, harratun, kemudian nadhifatun. Baik, tidak masalah. Yang penting masih nyambung di sana. Yang disifati adalah kata Madinah. Menu'utnya itu adalah Madinah. Na'atunnya berarti harus menyesuaikan. Madinah itu di sana disebutkannya nakirah dan mu'annas. Ya kan Ibu ya? Tidak ada alnya dan mu'annas. Di sana di akhirnya tak marfutoh. Maka na'atunnya harus sama nakirah dan mu'annas. Gitu Ibu ya? Jadi untuk kelompok soal yang keempat ini fokus tentang na'at manu'ut. Intinya na'at man'ut itu mudahnya itu na'atun itu betul-betul harus sama persis seperti man'utnya. Begitu Ibu ya? Wadih Mahat? Baik. Mudah ya insyaallah? Mudah. Apa sih yang susah buat Ibu? Masya Allah. Baik. Nastamir Mahat majmu'atus soal al-khamisah. Kelompok soal yang kelima Ibu sekalian. Majmu'atus soal al-khamisah. Adif, mudhafkan ya, Ibu ya. Mudhafkan kata-kata berikut kepada dhamir mutakalim, mukhatab, ghaib dan ghaibah. Di sana sudah ada clue-nya di atas ana, anta, huwa dan hiya. Bagaimana kalau kita jadikan darrajah kita idhafahkan ke ana? Apakah kita mengatakan darrajatu ana? Tidak. Darajat. Tapi bagaimana? Darrajati. Ahsantuna. Darrajati. Nujib. Darrajati. Gitu kan Ibu ya? Darrajati. Darrajati. Baik, insya Allah nggak bingung ya di sini. Darrajati kalau misalkan diidhafahkan ke anta jadinya? Darrajatuka. Gini Om. Darrajatuka. Ahsantunna.
Kemudian kalau diidhofahkan ke huwa jadinya darajatuhu. darajatuhu. Ahsantun. Darajatuhu. Kemudian kalau ke hiya jadinya Darajatuha. darajatuha. Ahsantun. Lagi, Bang. Gini ya. Darajatuha. Bingung tidak Ibu sekalian? Insyaallah. Dan mungkin di sini juga harus hati-hati. Penulisannya, dhamirnya disambung Ibu ya. Betul-betul disambung. Yang sebelumnya di sana diakhiri tak marbutah. Darajatun itu diakhiri tak marbutah. Ketika disambung dengan dhamir, maka berubah menjadi tak maftuhah. Seperti ini, betul-betul disambung. Begitu Ibu ya? Wadih? Nah, biasanya kalau awal-awal belajar kita untuk menyambung tak marbutah ke dhamir agak bingung. Nanti jadi Iya. gimana? Disambungnya taknya itu berubah menjadi tak maftuhah dan langsung disambung, bisa disambung. Gitu Ibu ya? Oke. Baik. Berikutnya mindil Ibu sekalian. Mindil kalau kita idhofahkan ke ana jadi bagaimana? Dili. Mindili. Gitu. Iya. Mindili. Gitu ya, nggak bingung ya insyaallah. Mindili. Betul. Biar cepat. Malas nulis lagi. Taib. Mindili. Kalau kita adhofahkan ke anta jadinya? Mindilituka. Mindiluka. Mindiluka. Gitu kan Ibu ya? Iya. Jadi lamnya bukan kasroh tapi dhammah. Mindiluka. Tidak ada yang menjadikannya kasroh. Tapi kalau yang bersambung dengan ya mutakallim, ya di sana, ya yang perubah dari ana, memang kaedahnya setiap kata, semua kata yang bersambung dengan ya mutakallim, sebelum ya mutakallim itu pasti kasroh. Gitu ya? Mau dia marfu, majrur, atau mansub, kalau bersambung dengan ya mutakallim, harokatnya itu sebelum ya mutakallim pasti kasroh. Begitu ya, Bu ya? Oke. Kalau bersambung dengan dhamir yang lain kembali ke keadaan semula. Kalau marfu ya tandanya dhammah, kalau majrur tandanya kasroh. Begitu ya, Bu ya? Nastamir. Kalau diidhofahkan ke huwa jadi Mindiluhu. mindiluhu. Ahsantuna. Mindiluhu. Kalau ke hiya jadinya Mindiluha. mindiluha. Ahsantuna. Insyaallah nggak bingung ya. Mindili, mindiluka, mindiluhu, mindiluha. Apa nih Ibu sekalian? Baik, berikutnya Ibu sekalian, battatun. Battah. Battah, apa makna battah, Mahat? Battati. Apa makna battah? Pepe. Na'am. Yang bunyinya wak-wak itu ya. Battah. Itu kalau diidhofahkan ke ana jadinya battati. Ahsantun. Battati. Ya, berikutnya kalau diidhofahkan ke anta jadinya battatuka. Ahsantun. Battatuka. Gini berikutnya kalau ke huwa battatuhu. Ahsant. Battatuhu. Kalau ke hiya battatuha. Ahsantun. Di sini ada yang bingung tidak Ibu sekalian untuk kelompok soal yang kelima ini? Ada yang salah Ibu sekalian? Di sebelah mananya? Saya bingung yang mindilun. Kalau jadi ana itu domahnya jadi nasroh ya Ustadz ya. Betul. Jadi seperti saya sampaikan tadi, setiap kata yang bersambung dengan ya mutakallim, ya itu ya yang perubahan dari ana ini, Ya. huruf sebelum ya mutakallim itu selalu kasroh, pasti nggak bisa ditawar. Ya. Huruf sebelum ya mutakallim, ya yaitu ya yang perubahan dari ana, ya pergantian dari ana, itu ya mutakallim namanya.
Itu setiap kata atau setiap huruf lah, setiap huruf yang terletak sebelum ya mutakalim itu pasti harokatnya kasroh. Gitu Om ya? Ya Ustaz, makasih. Kalau misalkan tetap dipaksakan pakai domah kan aneh bunyinya. Mindi, lui. Gitu. Ya. Nah, jadi aneh. Jadi ya gitu lah. Kayak santuy gitu ya. Baik. Ada lagi ibu sekalian yang bingung? Belum. Bagaimana? Tidak ada ibu sekalian? Enggak, Ustaz. Baik. Kalau tidak ada, nastamir. Nastamir ibu ya. Baik, berikutnya di sana ibu sekalian, kelompok soal yang ke-6, al-waw. Dha'i al-kalimatil atiyati fi jumlatin atau fi jumalin mufidatin. Susunlah kalimat sempurna. Susunlah kalimat sempurna. Harus kalimat sempurna. Susunlah kalimat sempurna menggunakan kata-kata berikut. Tapi ibu sekalian, jangan khawatir. Ini kalau menyusun kalimat sempurna itu jangan berpikir yang susah, yang jauh-jauh, yang aneh-aneh. Terkadang kita kalau diminta untuk menyusun kalimat itu mikir susah gitu. Di sini kan kita diminta untuk menyusun kalimat sempurna. Kalimat sempurna di dalam bahasa Arab itu ada dua macam. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Sedangkan kita baru mempelajari satu saja. Jadi ya sudah, fokus satu itu saja. Jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Ya kan Ibu ya? Yang kita pelajari baru itu kan Ibu ya? Ya. Nah, sedangkan jumlah mufidah, kalimat sempurna yang kedua itu jumlah fi'aliyah, itu belum kita pelajari di semester 3. Nanti akan kita pelajari, semoga Allah memberikan kemudahan. Jumlah ismiyah itu hanya terdiri dari dua kata, mubtada dan khobar. Kalau ada mubtada dan khobar, sudah kalimatnya sempurna. Gitu ya, Ibu ya? Tayyib. Ini misalkan kata tajirun. Ibu sekalian bagaimana untuk kata tajirun ini? Contoh kalimatnya. Zahabat tajirun ila suq. Zahabat tajiru ila suqi. Zahabat tajirun ila suqi. Masya Allah, ini sudah pakai jumlah fi'aliyah. Ini nampaknya belajarnya udah jauh. Barusan yang jawab siapa? Ana Ustadz Yanti. Yanti. Oh, Masya Allah. Sebelumnya pernah belajar di mana, Om? Pesantren tapi cuman sanawiyah doang. Ibtidaiyah. Kalau sanawiyah udah banyak. Tapi kalau ibtidaiyah, Masya Allah, berarti masih banyak yang ingat, Om ya? Insya Allah. Masya Allah. Dhahaba tajiru ila suqi. Kayaknya juga lancar sekali, Om. Fatahullah alaik, Masya Allah. Tapi itu jumlah fi'aliyah. Nggak apa-apa. Jumlah fi'aliyah. Ada lagi, Ibu sekalian? Kita tulis. Dhahaba. Ada jawaban yang lain, Ibu sekalian? Dhahabat tajiru. Halo. Halo. Muhammadun tajirun kabirun. Ahsanti. Enggak masalah. Muhammadun tajirun. Sebenarnya kalau Muhammadun tajirun gitu saja sudah lengkap. Muhammadun sebagai mubtada, tajirun khobarnya. Muhammadun tajirun. Tapi kalau ditambah na'tun boleh. Muhammadun tajirun kabirun. Barusan yang menjawab siapa? Ade Ustaz. Bu Andi, Masya Allah. Astagfirullah, Bu Andi. Bu Andi itu diam-diam menghanyutkan. Muhammadun tajirun. Gitu tadi, Om ya? Tajirun. Kabirun. Muhammadun tajirun kabirun. Tayyib. Ada lagi jawaban yang lain, Ibu sekalian? Saya cuma at-tajiru ghaniyun gitu aja. At-tajiru ghaniyun. Boleh. At-tajiru ghaniyun. Tajiru ghaniyun. Ini kan apa? At-tajiru ghaniyun. At-tajiru sebagai mubtada, ghaniyun khabar. Bahkan kalau saya diminta itu kayak gini itu mungkin tapi ngajarinnya nggak bagus ini. Saya kalau misalkan mau simpel-simpelan itu kan, paling simpel hadza tajirun. Itu sudah kalimat sempurna loh. Hadza mubtada, tajirunnya khabar. Ya atau ya? Itu sudah kalimat sempurna. Nggak kepikiran, Om. Makanya saya bilang itu kalau nyusun kalimat sempurna itu jangan mikir yang terlalu jauh, yang aneh-aneh, yang susah-susah gitu.
Tapi kalau ya sebenarnya ini terlalu simpel banget sih Om ya. Hadza tajirun. Tapi kalau misalkan jawabnya seperti itu ya nggak bisa disalahkan juga. Nah. Yang penting kalimat sempurna. Yang penting kalimat sempurna. Gitu ya, Bu ya. Yang penting kalimat sempurna. Misalkan ini tadi Muhammadun tajirun itu sudah kalimat sempurna. Ahmad adalah seorang pedagang. Muhammadun tajirun. Tajirun. Kemudian at-tajiru ghaniyun. Masih ada jawaban yang lain lagi, Om? Lain ini, Om. طيب لا بأس. نستمر أمهات رقم 2 كسلان. ما معنى كسلان؟ Malas. Naam. Kira-kira bagaimana ibu-ibu sekalian jumlahnya? Hamidun muhandisun kaslanu. Gitu. Boleh. Hamidun muhandisun kaslanu. Gitu ya. Atau kalau misalkan Hamidun kaslanu gitu saja sudah kalimatnya sempurna. Gitu ya. Tapi nggak masalah. Muhandisun kaslanu. Hamid adalah insinyur yang malas. Atau Hamid seorang pemalas. Hamidun kaslanu. Nah, itu sudah kalimat sempurna juga. Ada lagi ibu sekalian? Jumlah yang lain masa hanya satu ini saja? Semuanya sama? Kan aneh. Bagaimana, Om? A'anta kaslanu. Oh, ini nyindir saya. A'anta kaslanu. A'anta kaslanu berarti tanda tanya, Om ya. Alamat soal gitu. A'anta kaslanu. Ada lagi ibu sekalian? Jumlah yang lain? Ammarun tolibun. Ammarun Tolibun kaslanu. talibun kaslanu. Boleh. Ammarun talibun kaslanu. Talibun kaslan. Ada lagi yang lain ibu sekalian? Halo? Masa semuanya sama ini, Om? Baik. Ini cukup lama jadi contoh, ya? Iya. Kaslanu. Ammarun. Talibun. Kaslan. Kaslanu tidak boleh tanwin. Baik. Berikutnya ummahat sekalian ma'a sekarang. Ingat ibu-ibu sekalian, ma'a itu selalu sebagai mudhaf. Kata berikutnya selalu sebagai mudhafun ilaih berarti majrur. Contohnya bagaimana ibu sekalian? Bagaimana contohnya? Halo? Al-kitabu ma'a Khalidin. Al-kitabu Ma'a Khalidin. ma'at talibi atau ma'a talibin? Khalidin. Khalidin. Al-kitabu ma'a Khalidin. Saya salah dengar, maafkan. Ma'a Khalidin. Gini ya? Khalidin. Al-kitabu ma'a Khalidin. Fatahullah alaik. Al-kitabu ma'a Khalidin. Ada lagi yang lain, Om? Masa di sini juga sama juga semuanya? Anak mudarisun jahaba ma'a salah ya Ustaz. Mudiri. Ya nggak apa-apa. Kenapa kok sudah pesimis duluan, Om? Betul nggak masalah. Apa tadi, Om? Mudarisun. Al-mudarrisu, pakainya al. Al-mudarrisu atau dhahaba al-mudarrisu atau al-mudarrisu dhahaba, nggak masalah dibolak-balik. Al-mudarrisu dhahaba itu berarti jumlah ismiyah. Al-mudarrisu jahaba ma'a mudiri. Ma'al mudiri. Ini kan namanya? Ya. Ma'al mudiri. Fatahullah alaik. Ada lagi yang? Saya Ustaz. Naam, tafadhali. Abi ma'a ummi fil Kuwaiti. Masya Allah.
Abi. Atau dibalik, ummi ma'a abi. Atau abi ma'a ummi. Abi ya, abi. Abi ma'a, apa? Ma'a ummi fil Kuwait. Masya Allah. Tapi memang asli, no? Enggak, Ustaz. Oh, enggak. Ayatnya Masya Allah. Rahmatullah. طيب أبي مع أمي في الكويت. Astaghfirullah الله عليك. Insya Allah nggak bingung ya untuk penggunaan ma'a ini. Tapi jangan khawatir, nanti insya Allah pertanyaannya di soal evaluasinya bukan ma'a, tapi yang lain. Tapi bisa jadi juga yang harus selalu sebagai mudhaf seperti ini, bisa jadi. Saya juga lupa soalnya. Nah, ma'a itu harus selalu sebagai mudhaf dan kata berikutnya mudhafun ilaih. Nanti kan mungkin ada kata-kata yang lain yang sudah kita pernah pelajari seperti amama, khalfa, kemudian qabla, ba'da sudah kita pelajari kan Ibu ya? Iya. Ya mungkin bisa jadi. Tayyib, yang penting siap-siap aja. Tayyib, berikutnya Ibu sekalian, kelompok soal yang ke-7 sebelum terakhir ini Ibu sekalian. Ini poinnya besar ini, satu nomor poinnya 3. Tayyib. Hati misalan wahidan likullin minal umuril atiyah. Sebutkan satu contoh saja dari hal-hal berikut. Pertama, al-mudhaf wal mudhaf ilaih. Contohnya bagaimana Ibu sekalian? Ini juga harusnya beda-beda jawabannya. Kitabullahi. Kitabullahi. Insyaallah Kitabullahi. Ini ya. Jayyid. Ada lagi Ibu sekalian? Ibnul Waziri. Ibnul Waziri, jayyid. Ibnu al-Waziri. Wazir. Ibnul Waziri. Ada lagi Ibu sekalian yang lain? Masa cuma 2 ini saja? Contoh yang lain Ibu sekalian. Halo? Kitabul Hamidi ya, Ustaz. Kitabu Hamidin. Nama orang. Itu Kitabul Hamid Hamid. nggak ada. Ya. Naam, nggak ada A-nya. Kitabu Hamidin. Jayyid. Kitabu Hamidin. Hamidin. Ini kan namanya Kitabu Hamidin. Intinya al-mudhaf wal-mudhafun ilaih. Mudhaf itu selalu tidak diawali al dan tidak tanwin, ya kan Ibu ya? Iya. Dan kemudian mudhafun ilaih itu selalu majrur, tandanya kasroh. Dan biasanya idhofah itu menunjukkan makna kepemilikan. Baik, nastamir ummahat. Raqam 2. Contoh dari al-jar wal majrur. Harusnya mudah ini Ibu sekalian. Contoh dari jar majrur apa? Fil fasli gitu. Fil fasli. Fil fasli, fil madrasati. Apa lagi Om? Lagi Alal maktabi. Yabani. Kalau ini sepertinya lancar semuanya. Tadi saya tanya diam semuanya. Sekarang semuanya berbunyi. Alal maktabi. Kemudian tadi apa? Minal yaban. Minal yaban. Minal yabani. Ada lagi Ibu? Halas? Lil mudiri. Lil mudiri, jayyid. Yang penting setelah huruf jar, kata ism setelah huruf jar itu selalu majrur, tandanya kasroh, gitu kan Ibu ya? Ya. Tadi apa? Lil mudiri. Lil mudiri. Jayyid. Nastamir. Raqam ba'dah. Raqam 3. Contoh dari na'at man'ut Ibu sekalian. Tadi juga sudah kita bahas na'at man'ut. Contohnya apa Ibu sekalian? Talibun jadi. Mada? Talibun. Talibun mujtahidun. Talibun mujtahidun atau talibun jadidun. Nah bahasa. Talibun mujtahidun. Gitu ya. Ini yang penting kalau na'at man'ut itu harus betul-betul sama
Persis antara man'ut dan na'atunnya. Ada lagi Ibu sekalian selain talibun mujtahidun. Abasun tajirun goniyun. Mana? Abasun tajirun goniyun. Oh, ini kalimat sempurna. Contoh kalimat sempurna. Sebenarnya kalau disebutkan yang tajirun ghaniyunnya saja sudah cukup karena ini kita bukan diminta untuk kalimat sempurna tapi naat man'utnya saja. Gitu, Om ya? Oh gitu ya Ustaz ya. Tajirun ghaniyun. Kita tulis tajirun afan. Tajirun Banyak. ghaniyun. Ini Om ya? Ya. Tajirun ghaniyun. Ada lagi Ibu sekalian? Satu lagi lah. Talibatun jamilat. Masya Allah, talibatun jamilatun. Siapa yang talibatun jamilatun ya? Talibatun. Yang jawab Ustaz. Yang jawab, Masya Allah. Bilang Masya Allah Ibu sekalian, biar nggak kena angin. Jamilatun, gitu ya. Talibatun jamilatun. Astagfirullahaladzim jami'an. Yang penting mudahnya seperti itu. Na'at man'ut itu harus sama persis bentuknya, gitu Ibu ya. Ustaz. Talibatun jamilatun. Astagfirullahaladzim jami'an. Haqibatun saghiratun. Mu'annas kan ya? Haqibatun, kita tulis satu lagi. Haqibatun saghiratun. Saghiratun, gini ya. Haqibatun saghiratun. Astagfirullahaladzim jami'an. Ada pertanyaan Ibu sekalian? Jadi, berikutnya Ummahat, ini kelompok soal yang ke-8 yang terakhir Ibu sekalian. Ini mudah. Ini saya kira ini paling mudah Ibu sekalian. Menerjemahkan ya kan Ibu sekalian. Terjim atau terjimi minal lughatil arabiyyah ila lughatil indonesia atau al-aks. Terjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia atau sebaliknya, dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Sukar, apa makna sukar Ibu sekalian? Gula. Jayid, gula. Thumma barid, apa makna barid? Dingin. Barid, dingin. Thumma marid, apa makna marid? Sakit. Sakit. Marid. Kemudian zamil, apa makna zamil? Cantik. Mata? Teman. Bukan, ingat, bukan jamil Om ya. Di sana ada jamil, ada zamil. Ada di kata zamil itu pakai Satu. zamil itu apa Ibu sekalian? Teman. Teman. Kalau jamil baru ganteng, bagus gitu kan. Sini ya. Zamil. Kalau zamil sadiq itu hampir sama. Teman. Kemudian jaw'an, mana jaw'an? lapar. Ini insyaallah lancar semuanya. Tayyib. Ini alhamdulillah yang menerjemahkan ke bahasa Indonesia insyaallah tidak ada kendala ya. Berikutnya yang menerjemahkan ke bahasa Arab Ibu sekalian. Di sana ada perawat. Madza naqul bil arabiyyah perawat? Mumarridatun ahsantunna. Mumarridun atau mumarridatun sebenarnya sama, enggak masalah. Kalau mumarridun berarti mudzakar, kalau mumarridatun muannats. Gitu kan Ibu ya? Kemudian Ibu sekalian bintang. Madza naqul bil arabiyyah bintang? Najmun ahsantunna. Najm. Najmun. Gitu kan ya? Thumma kucing. Madza naqul bil arabiyyah kucing? قط أحسنتن قط هكذا قط جيد ثم دبور ماذا نقول بالعربية دبور مطبخ أحسنتن مطبخ هكذا ya kan Ibu ya
مطبخ. ثم pasar. ماذا نقول بالعربية pasar؟ Sukun. سوق. أحسنتم. سوق. Ini insya Allah familiar dengan ibu-ibu semuanya. Ada matbakh, ada suq, ya kan Ibu ya? Allah alaikunna jami'an. هل من سؤال أمهات؟ Ada pertanyaan? Ayo wujud. Alhamdulillah sudah selesai nih ibu sekalian kita mengerjakannya. Betul semuanya kan Om ya? Ini nanti di-share ya Ustadz ya? Mau di-share ibu sekalian? Ini nantinya dikasih ke kita kan jawaban ini Ustadz. Share ke kita ya Ustadz. Insya Allah PDF Om ya? Ya. Masya Allah. Kita usahakan setelah ini langsung kita share. Rekamannya juga perlu tidak Om? Ya, kita usahakan rekamannya Om ya? Perlu Ustadz. Ibu-ibu mau soal latihan yang lain tidak Om? Boleh Ustadz, boleh. Tapi kalau soal latihan yang lain itu dikerjakan sendiri Om ya, nggak usah nungguin saya harus nungguin di Zoom gitu. Bagaimana? Afwan Ustadz, telat soalnya ada. Nggak masalah, santai aja. Nggak, saya nggak nyindir loh barusan Om, merasa tersindir. Nggak masalah. Tapi gimana? Mau saya kirimkan untuk soal latihan yang lain? Iya Ustadz. Baik. Insya Allah nanti saya kirimkan soal latihan yang lain di grup dan nanti silahkan dikerjakan sendiri untuk latihan. Gitu ya Bu ya? Mungkin nanti untuk kali ini. Nah, nggak masalah kalau ibu-ibu sekalian mau belajar sendiri, belajar kelompok sendiri, itu nggak masalah. Kalau dulu saya ngajar ketika masih offline itu, yang sekarang mau masuk semester 8 itu, kelas saya itu, dulu biasanya kalau mau ujian itu belajar kelompok, Om. Jadi kumpul di rumah siapa gitu, belajar bareng gitu, rame-rame. Masya Allah. Luar biasa ya Ustaz. Sampai sekarang masih, Masya Allah. Sekarang ini mau masuk semester 8. Itu angkatan kedua. Baik. Semoga sampai semester. Amin. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keistiqomahan Ibu sekalian. Amin. Ustaz. Baik. Ada pertanyaan Ibu sekalian sebelum kita tutup? Hari Sabtu langsung ujian Ustaz. Bagaimana? Hari Sabtu depan langsung ujian Ustaz. Gimana Om bagusnya? Maunya kapan? Maunya besok? Nah, insya Allah. Ujian lagi Ustaz. Ini kita ada ujian lagi ya? Ya ini kan baru latihan Om. Bu Yanti udah ujian Ustaz. Saya udah ujian Ustaz. Kalau yang sudah ujian, sudah nggak usah ngulangin lagi. Yang sudah ujian sudah. Tinggal murojaah saja. Makanya saya tanya Ustaz. Saya kira yang nanya, saya kira yang nanya barusan Bu Nur Hayati. Ya nggak masalah. Afan, kayak banyak canda. Tapi kalau yang sudah ujian seperti Bu Yanti, Bu Ida, kan ini sudah ujian kan Om ya? Seperti kemarin Bu siapa lagi? Harusnya ada 3 kemarin. Ida Zaitun. Bu Ida Masnawi. Ini ada Bu Ida, Bu Yanti, harusnya ada 1 lagi. Bu Zaitun Ustaz. Bu Zaitun, tapi Bu Zaitun tidak bisa harinya. Oh gitu. Nah, sepertinya ada dari kelas lain kemarin. Baik, lah bahasa. Yasarallahu marana. Insyaallah kalau yang sudah ujian nggak perlu ujian lagi Om. Untuk hari pekan depan mungkin misalkan murajaah yang lain nggak masalah, atau mau melihat rekaman belajar yang lalu-lalu nggak masalah, atau yang akan datang juga nggak masalah, karena di channel YouTube saya itu di yang angkatan-angkatan yang dulu juga sudah ada juga. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan Ibu-ibu sekalian. Insya Allah kita bertemu lagi pekan depan Ibu-ibu ya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang kita sayangi. Semoga Allah
menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang saleh dan salihah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Jika di antara kita yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan katsiran.